rasaning ati kadya tirta kang suci kawis tara japa mantra kondang dadi pepadang balilahing sang hyang wenang nawa dewa jawata kali santika bawana prasita siti kara ing sasana asmara laya sinarendra kala sepo ini sudah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama saya. Saya dari Karya Lawas. Saya adalah seorang pecinta, seorang penikmat benda-benda pusaka, benda-benda seni. Jadi saya bukan paranormal, bukan orang pintar, bukan juga ahli spiritual. Saya orang biasa yang kebetulan penikmat benda-benda seni. Jadi kali ini saya akan bercerita berbagi mengenai keris. Pada saat ini di masyarakat keris itu masih pro dan kontra. Ada yang takut dengan keris, ada yang memang masyarakat tidak peduli, tidak memperhatikan tentang keris. Dan ada juga sebagian orang yang menggunakan keris itu untuk melakukan hal-hal yang negatif ya. Padahal pada zaman dulu para empu, para pembuat keris itu sebelum beliau memulai untuk membuatnya, beliau meminta izin kepada Tuhan. Beliau berdoa kepada Tuhan supaya apa yang dia buat itu nantinya akan membuahkan kebaikan untuk pemilik dari keris tersebut. Belum lagi pemilihan bahan dengan pembuatan dengan alat-alat yang sangat sederhana ya, tidak seperti sekarang yang sangat canggih. Jadi menurut saya keris sendiri itu memiliki nilai sebagai pengingat, sebagai welingan bahwa leluhur kita itu memiliki perjuangan itu yang betul-betul sangat perlu kita contoh. Jadi kesabarannya, ketelitiannya dalam melakukan spiritual kepada Tuhan itu luar biasa kalau menurut saya, sehingga menghasilkan keris-keris yang sangat luar biasa. Nah, kebetulan saat ini saya akan membahas keris yang berdapur nogo. Jadi keris berdapur nogo, apalagi nogo siluman, itu yang paling terkenal itu yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Pada zaman, saya cerita singkat sedikit ya. Jadi Pangeran Diponegoro itu dalam berjuang dulu itu beliau tidak langsung berperang begitu, tidak. Pangeran Diponegoro itu bersembunyi atau dia mencari taktik perang yang menyelinap kemudian menguasai benteng Belanda, menyelinap sehingga Belanda itu kewalahan dan kesulitan untuk menangkap Pangeran Diponegoro beserta pasukannya. Kemudian singkat cerita, Belanda itu sudah kehabisan akal, kehabisan uang, kehabisan prajurit untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Nah, akhirnya pihak Belanda itu berpikir. Akhirnya diutuslah seorang utusan dari Belanda yang dipercaya oleh Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan perdamaian di Pulau Jawa. Utusan tersebut bernama Clarence, entah bacanya seperti apa ya. Yang jelas utusan tersebut dipercaya oleh Pangeran Diponegoro, sehingga Pangeran Diponegoro mau untuk melakukan
perdamaian tersebut. Akhirnya Pangeran Diponegoro datang ke Clarence itu tadi, utusan Belanda tadi, sebagai bentuk, menurut cerita ini, sebagai bentuk Pangeran Diponegoro menyetujui perdamaian tersebut. Beliau memberikan keris naga silumannya kepada utusan tersebut. Nah, akhirnya utusan tersebut berkata kepada Pangeran Diponegoro untuk mendatangi suatu tempat, bahwa di sana nanti ada ya semacam kesepakatan atau istilahnya jabat tangan atau tanda tangan seperti itu ya, sebagai perjanjian perundingan perdamaian Pulau Jawa. Jadi Belanda itu berjanji bahwa setelah itu tidak akan ada lagi peperangan di Pulau Jawa gitu. Jadi damai di Jawa. Nah, Pangeran Diponegoro datang ke tempat tersebut. Ternyata malah di tempat tersebut Pangeran Diponegoro ditangkap, dan janji Belanda untuk berdamai di Pulau Jawa itu tidak ditepati. Nah, dari situ rakyat marah dan sangat amat dirugikan Indonesia waktu itu. Nah, nanti saya akan selipkan ada sebuah lukisan dari Raden Saleh pada waktu Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Kebetulan kami punya 2 keris yang berdapur Nogo. Ada Nogo Siluman dan Nogorojo. Kita coba buka yang Nogo Siluman. Nah, ini Nogo Siluman. Rongkonya dari kayu timuhu. Nah, coba kita buka ya. Nah, ini naganya. Naga siluman itu hanya terlihat kepalanya saja, badannya tidak ada. Dan nogonya ngemut emas. Keris ini berlook 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nogo siluman berlook 7. Ini saya dapat seperti ini, jadi belum warangan, belum apa, jadi masih seperti ini. Dan yang menurut saya yang menarik itu di sini ya, di sini terlihat tidak? Ini, nah besi yang segaris ini menarik sekali ya. Bagaimana membuatnya orang dulu? Ini harus hati-hati kalau dalam memegang atau apa, kalau salah sedikit bisa patah, bisa mengurangi nilai filosofinya ya, nilai seninya, nilai jadi tidak asli lagi gitu. Bagus sekali nih ya, sejenis ini Nogo Siluman, meskipun ini bukan milik Pangeran Diponegoro, tapi setidaknya kita bisa tahu, oh ya ini keris Nogo Siluman itu pernah dipakai oleh Pangeran Diponegoro dalam berjuang melawan Belanda. Nah, Nogo itu sebenarnya menggambarkan kekuatan, keinginan
untuk mencapai cita-cita atau untuk mencapai apa yang pemilik inginkan. Jadi kebanyakan sebenarnya kalau logo siluman bisa dipakai untuk siapa aja, bisa, tergantung orang pemakainya. Baik, kita coba buka yang Nogorojo. Nogorojo. Nogorojo Kinata emas berlook 13. 1, 2, 3, 13. Nah, biasanya kalau Nogorojo ini dulu pemiliknya ya seorang raja atau orang-orang dalam kerajaannya. Ini juga ngemut emas logonya. Bedanya dengan logo siluman, kalau Nogorojo ini jadi badannya ini membilah dari atas sampai bawah. Terlihat sisik dari logo ini terlihat sisiknya. Kalau logo siluman tidak terlihat, hanya terlihat kepala saja. Tapi kalau Nogorojo itu ada mahkota. Logonya ada mahkota dan itu terlihat badannya dari atas sampai bawah. Ini luar biasa sekali, dan ini emasnya asli ya teman-teman, asli karena saya tes sendiri sama suami saya. Ini bagus kan, dan ini ada pahatan atau apa, kinatah emas itu namanya. Kinata itu ditatah, jadi emasnya ditatah di bagian-bagian tertentu yang sudah direncanakan sebelumnya oleh para empu. Bagus sekali ya, mewah. Nah baik, saya tutup dulu. Dan keris itu sebenarnya ada dua macam ya, ada yang berlook dan ada yang lurus. Dan kalau teman-teman ingin saya membahas perbedaannya, apa sih maksudnya keris berlook dan keris yang lurus itu seperti apa, nanti bisa komen di bawah. Jangan lupa ya untuk mendukung saya terus untuk melestarikan budaya peninggalan leluhur, bisa subscribe dan like. Dan di akhir video saya akan mencantumkan sebuah video ya pendek, dan video ini bukan video rekayasa, bukan video editan, karena saya jamin, karena saya sendiri yang mengambil video tersebut. Jadi cerita video tersebut ada seorang teman yang baru saja dapat keris logo siluman, 1-2 hari ketemu kita bareng-bareng, dan ya saya ingin lihat gitu. Saya lihat, saya buka, saya video sendiri. Dan di situ saya nggak sendirian ya, banyak orang, sekitar 4 orang itu. Saya video ya, santai-santai saya video biasa. Kemudian saya matikan. Dan waktu itu sedang hujannya gerimis gitu. Di video tersebut juga terdengar suara gerimisnya hujan. Nanti saya sarankan untuk memakai headset supaya teman-teman bisa dengar. Ini bukan menakutkan ya, menurut saya ini satu mungkin bentuk energi dari keris yang sampai terdengar gitu. Jadi harus bijaksana untuk mengartikan sesuatu seperti hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda peninggalan. Dan silahkan komen videonya, apakah itu suara sebuah energi pada sebuah benda atau suara noise handphone atau suara angin.
Silahkan komentar dan terima kasih.